Oke, bentar ya. Teman-teman, selamat malam semua. Hari ini kita mau bahas apakah bulan Mei ini memang selalu fenomenanya itu selalu sell and go away. Itu beneran apa mitos nih? Ntar kita lihat dari technical chart untuk tahun-tahun sebelumnya historical tuh kayak gimana. Terus arah bulan ke depannya nanti gimana sih? Terus arah rupiah juga nanti kita mau tahu nih setelah kenaikan suku bunga The Fed, rupiah itu kira-kira support dan resistnya itu keberapa? Karena rupiah ini juga sangat krusial untuk menentukan pergerakan indeks kita. Nah, terus kan indeks ini udah koreksi hari ini kebetulan di bawah MA 200. Nah, nanti kita akan tanya juga sama Master Satriawan ini, kira-kira indeks ini gimana sih potensi buy on weakness-nya di berapa, dan nantinya juga support berapa yang kuat dan resistannya nanti misalnya kita udah masuk, nanti kita potensi profit take-nya di resisten di berapa. Nah, bersama Pak Satriawan, CT adalah analis teknikal yang juga partner saya dalam mengedukasi untuk kelas teknikal. Nah, untuk oke, sekarang mungkin kita bisa mulai. Satriawan bisa perkenalkan diri, mungkin banyak teman-teman juga yang belum pada kenal nih. Sebelumnya nih Kelam. Oke, jadi ya selamat malam semuanya teman-teman. Jadi saya Satriawan, saya technical analyst. Partner cerita, saya sudah 12 tahun di market, jadi technical analyst. Dulu 4 tahun di sekuritas lokal, sekarang 8 tahun di sekuritas asing. Jadi udah lumayan banyak lah ya pengalamannya ya. Iya. Dan langsung aja nih, langsung ke materinya ya. Jadi kita akan ngebahas ini sell in May and go away gitu ya. Karena ini yang mungkin udah sering dengar kali ya, dan mungkin baru terasa banget itu di bulan Mei 2022 ini. Karena kalau lihat dari tahun lalu kayaknya nggak begitu terasa gitu ya. Bulan Mei ya biasa aja, naik aja gitu, atau turun, kalaupun turunnya juga nggak dalam gitu ya. Nah, kalau misalnya, ini disclaimer dulu sebelumnya di awal. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari historical, dari 10 tahun ke belakang, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di bulan Mei itu, ya rata-rata 10 tahun ke belakang dari tahun 2012 sampai 2021 itu sebenarnya memang minus sih, 0,71%. Tapi itu bukan yang terburuk. Sorry, itu gambarnya masih di cover doang. Oh, masih di cover ya. Nah, oke. Ya, ulang, jadi disclaimer dulu, tadi disclaimer nggak kelihatan ya, sorry. Ya, oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari 10 tahun ke belakang, dari tahun 2012 sampai 2021, sebenarnya di bulan Mei itu ya memang merah ya. Rata-ratanya jadi 0,71, tapi itu bukan yang terburuk. Di antara 10 tahun ke belakang sebenarnya itu yang terburuk di bulan Maret, minus 1,08% gitu ya, jadi rata-rata bulanannya. Dan yang terburuk kedua itu di bulan Agustus, 0,9, dan yang ketiga baru di bulan Mei. Dan kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya per tanggal 12 ini ya, itu sama kayak tahun 2012, itu full month ya. Bulan Mei di 2012 itu minus 8,3%. Tapi setelah itu nggak ada yang signifikan gitu. Hanya di tahun 2019 yang turun signifikan, itu pun cuma 3,8%. Dan kita turun terbanyak ini itu terakhir itu kejadian cuma di bulan September 2020, itu minus 7%, 7,03%. Sementara setelah itu turun dalam itu hanya di bulan Maret 2021, itu minus 4%. Jadi sebenarnya kalau lihat dari 10 tahun ke belakang, itu Mei bukan yang paling buruk gitu lah ya. Jadi yang paling buruk itu sebenarnya Agustus kalau rata-rata ini. Dan kalau misalnya kita tarik lebih panjang gitu ya, dari tahun 91, 31 tahun, dari tahun 91 sampai 2021, sebenarnya bulan Mei itu juga antara naik dan turunnya itu masih lebih besar naiknya daripada turunnya. Jadi naiknya itu ada 18, dari 31 itu ada 18 yang naik ya, 18 tahun dari tahun 91 sampai 2021. Lalu ada yang turun itu ada 13 tahun gitu ya, jadi 58%. Sebenarnya yang buruk itu sebenarnya bulan Agustus, dari 31 tahun ya 13 itu kebalikannya, 13 itu naik, 18 turun. Jadi up rate-nya itu cuma 42%, sementara down rate-nya itu 58%. Jadi bukan Mei yang paling buruk, tapi Agustus sebenarnya.
Nah itu untuk dari 31 tahun ke belakang. Jadi sebenarnya Mei itu nggak buruk-buruk banget gitu. Nanti kita lihat deh chartnya. Dan ini kalau misalnya kita bicara year to date ya, GCI dan foreign flow, sebenarnya foreign flow masih inflow ya. Total itu nih all market, jadi ada semuanya, jadi reguler dan non reguler itu ada masih di 65,3 T sampai hari ini. Itu di April itu gede banget karena waktu itu ada tepik ya, 2 hari 3 T sama 18 T kalau nggak salah. Jadi di April itu sampai 40 T net buy-nya. Nah di bulan Mei ini baru yang turun lumayan gitu ya. Jadi sampai di tanggal 12 bulan Mei ini asing udah minus 6,8 T. Dan kalau lihat dari returnnya itu Januari sampai April itu positif. Jadi dan Mei itu udah minus 8,7% per hari ini. Jadi total year to date sampai hari ini itu masih plus, tapi plusnya itu langsung berkurang gitu ya, dari plus lumayan jadi sekarang tinggal plus 0,3 doang. Bisa kita lihat, jadi asing dan IHSG itu sebenarnya bergerak beriringan gitu ya dari awal tahun sampai sebelum lebaran. Setelah libur lebaran itu masih beriringan juga, tapi dalam hal kebalikan sama-sama turun, tapi turunnya IHSG masih lebih deras dibandingkan dengan turunnya net inflow asing gitu. Nah, kalau dari sektor gimana? Kalau dari sektor kita plotting bagi 3 ya, ada short, medium, dan long. Jadi ada yang 3 bulanan, 6 bulanan, dan 12 bulan. Jadi kalau misal dari IHSG, 3 bulanan itu sebenarnya udah kelihatan downtrend, jadi udah lebih rendah dari 3 bulan yang lalu. Sementara 6 bulannya itu jadi kelihatannya di sideways, walaupun 12 bulan ke belakang itu masih up. Sedangkan kalau misalnya dari sektor-sektornya, jadi IHSG itu ada 11 sektor. Yang pertama itu dari IDX Finance, itu ya 3 bulan sama 6 bulannya itu udah turun. Jadi hari ini itu udah di bawah yang 200 juga IDX Finance. Jangka panjangnya aja masih bagus gitu ya. IDX non-cyclical ini kayak apa ya, kayak anti gravitasi gitu ya. Jadi kalau kemarin IHSG naik dia turun, IHSG turun dia naik, jadi belakangannya ya. Ini di Unilever, dalamnya itu ada Unilever, HMSP gitu ya, jadi non cyclical. Jadi 3 bulannya itu ada kelihatan mau naik gitu ya, atau naik walaupun hari ini digebukin lumayan. Nanti kita bisa lihat chartnya. Sementara 6 bulan dan 12 bulannya non cyclical itu masih jelek. Sementara IDX Infra itu 3 bulannya jadi sideways, sementara 6 bulannya itu jadi down, sementara 12 bulannya itu masih up. Yang bagus itu ada di IDX Basic. Dalam artian ini turun naik belakangan, memang beberapa hari ini turun, tapi turunnya belum signifikan untuk 3 bulan ke belakang. Jadi 3 bulan ke belakang itu IDX Basic masih bagus, masih up. Jadi 3 bulannya masih up, 6 bulannya masih up, dan 12 bulannya masih up. Nah, sementara IDX Tekno ini mungkin yang belakangan itu momentumnya paling losing momentum ya, IDX Tekno. Jadi 3 bulannya jelek, 6 bulannya juga jelek. Tapi kalau misalnya lihat 12 bulan sih memang masih bagus. Tapi ini kelihatannya ke depannya bakal jelek. Sementara IDX Indas masih up semua. Jadi IDX Indas itu isinya Astra dan UT ya. Itu 2 terbesarnya, sementara yang lainnya itu kecil-kecil, jadi itu masih bagus. IDX Energi ini belum patah-patah. Memang belakangan jadi sideways sebentar, tapi belum patah lah ya. Jadi masih up, 3 bulan masih up, 6 bulan masih up, dan 12 bulan masih up. Sementara IDX Health belakangan jadi sideways lagi, walaupun jangka panjangnya masih up. IDX Cyclic belakangan gara-gara 3 hari ke belakang itu jadi downtrend 3 bulannya, sementara medium dan long termnya masih bagus. IDX Property 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ini masih jelek, jadi kebalikannya dari IDX Energy. Mungkin kalau yang sebelumnya berpikir bahwa setelah siklusnya energi atau coal itu properti, ternyata properti nggak jadi. Waktu itu memang sempat mau naik, tapi jadi batal gitu ya. Jadi 3, 6, dan 12 bulannya itu masih jelek properti. Dan IDX Trans nih masih uptrend untuk 6 dan 12 bulannya, sementara belakangan 3 bulannya itu masih sideways. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini, yang mirip dengan IHSG itu ada di IDX Finance, lalu di IDX Infra juga kurang lebih sama, dan Health dan Cyclical. Sementara kalau misalnya yang paling bagus ya, itu yang up semua itu ada di IDX Basic, Industri, dan Energi.
masih belum ngalahin lah ya. Sementara yang masih jelek dan kelihatannya masih bakal jelek dan kelihatan ke depannya masih bakal jelek itu IDX Prop, dan kelihatan yang sebelumnya bagus dan bakal jelek itu ada di IDX Tecno. Dan ini untuk saham-sahamnya ya. Jadi ini per 28 April kemarin. Jadi yang IDX Finance itu yang paling besar masih di BBCA, BRI Mandiri, BNI dan Arto. Lalu di IDX non cyclical itu di Unilever yang paling besar, MSP, CBP, IDX Infra itu di Telkom, Tepik, MTEL, Mitratel. Lalu di IDX Basic itu ada di TPIA, MDKA, BRPT. IDX Tecno itu Goto yang paling besar ya, kemarin baru IPO itu 322 ya, pasti hari ini lebih kecil dari 322 market cap-nya. Sementara IDX Indas itu yang besar cuma di Astra sama UNTR, sementara yang lain kecil-kecil. IDX Energy ini kurang lebih yang paling besar itu sebenarnya Bayan ya, walaupun kurang liquid. Bayan, ADNR, Adaro, TCPI. Lalu di IDX Health itu di Kalbe, Mika, Sido, IDX Cyclic, MSCN, Masa, STMA. IDX Property itu paling besar di Pakuwon. Sementara di IDX Trans itu paling besar itu ada di Temas, Asta, dan SMDR. Ya, itu dulu untuk presentasinya. Silakan kita buka tanya jawab. Oke. Kalau ada teman-teman yang mau nanya bisa di chat box ya, bisa juga di raise hand. Nah, sekarang tadi kan kita mau nanya dulu ya, Wan. Kira-kira tuh IDR-nya dulu deh. IDR-nya itu kan mulai kelihatan dari perlemahan ya. Kira-kira ini bisa ke berapa ya? Karena ini mungkin IDR atau rupiah ini juga sangat menentukan kita punya investasi, karena kalau memang rupiahnya cenderung akan melemah nantinya, mungkin kita akan memperbanyak saham-saham yang mempunyai exposure income in US dollar, mungkin kayak komoditi dan mengurangi yang perusahaan yang banyak utang dalam bentuk US dollar. Nah, ini rupiahnya terhadap US dollar gimana? Ya. Jadi rupiahnya itu setelah waktu itu konsolidasi ya, tapi konsolidasinya tuh bikinnya kayak ascending triangle seperti ini. Jadi atasnya tuh kurang lebih sama di 14.400, jadi ya. Sementara support itu makin lama makin naik gitu ya. Dan waktu itu sebelum lebaran itu breakout, dia break di 14.4, dan ketika turun itu cuman di 14.4 doang. Jadi itu dia throwback sebentar lalu dia rally lagi, dan per hari ini itu sebenarnya kalau waktu itu kita lihat di baca grafik itu udah kena targetnya ya. Itu kalau kita plotting ascending triangle doang itu targetnya sebenarnya di 14.585. Kalau hari ini tutupnya di 14.595. Jadi udah kena target lah kalau kita pakai asumsi. Nah, habis dari sini mau kemana? Kalau lihat dari indikatornya sih memang ini udah kelihatannya udah overbought ya, udah dibeli. RSI-nya udah sampai 80. Mungkin kalau misalnya naik udah nggak banyak lagi. Tapi kalau misalnya kita gedein chart-nya, kita plotting dari katakanlah Agustus atau September 2021, kita asumsinya ini bikin rounding bottom atau let's say cup with handle lah, ini handle-nya, itu target selanjutnya untuk rupiah itu ada di sekitar 14.700 rupiahnya di sini. Oke. Jadi kalau misalnya yang kita 14.721 itu terlewati, apakah kita mesti hati-hati nih? Ya, jadi memang ini sebenarnya kalau misalnya dibandingkan dengan currency yang lain itu sebenarnya rupiah itu sebenarnya awalnya kuat ya, di belakangan aja ini baru kelihatan melemah. Kalau dibandingin dengan ya katakanlah yen atau yang lain ya, sebenarnya masih lebih kuat loh dibandingin mereka gitu ya. Benar. Kalau untuk level-levelnya di atas 14.7 itu tertinggi selanjutnya itu ada di bulan September 2020 itu sekitar 14.9, dekat-dekat 15.000 lah psikologis levelnya gitu. Oke. Oh ya, terus ya hari ini kan rame sekali kalau orang bilang IDX kita ini tutup di bawah MA 200. Nah, gimana sih kalau tutup di MA 200? Apakah ini akan jadi bearish atau ini belum fix nih, masih bisa ada perlawanan untuk ke atas? Ya, jadi ini gambar rupiah IHSG-nya ya. Jadi IHSG-nya kalau misalnya kita lihatin waktu itu di tanggal 10 Mei itu MA 200-nya masih kuat ya, masih strong gitu ya. Dalam artian turun koreksi 2 hari tapi dekat-dekat MA 200 membal gitu ya, mantul. Beda dengan hari ini, jadi hari ini close MA 200. Nah, memang kalau misalnya di bawah MA 200 hari atau MA 200 hari itu sebenarnya kalau kita lihat
mungkin kalau buat trading kurang powerful gitu ya. Ini lebih cocoknya, lebih tepatnya itu buat melihat big picture-nya kalau saya bilang. Jadi helikopter view-nya gimana, itu sebenarnya lihatnya di EMA 200. Nah, kalau misalnya dia di atas EMA 200 itu kan kita bilangnya uptrend, sementara kalau di bawah EMA 200 kita bilangnya downtrend. Nah, ini bagaimana IHSG kita akan bilang dia downtrend kalau misalnya dia tetap konsisten di bawah EMA 200. Dalam artian ini kalau misalnya cuma koreksi terus beberapa hari ke depan dia langsung balik dari EMA 200, ini sebenarnya ya kita masih bilang ini ya valid aja gitu jadi support. Ini masih kuat dan nanti masih ada potensi rebound lagi. Nah, itu yang jadi masalah kalau misalnya IHSG tetap berada di EMA 200 dan ketika nanti rebound itu tetap di bawah EMA 200 gitu ya. Jadi ini udah turun, nanti turun katakan 6.500 atau 64, pas rebound lagi itu EMA 200 nya jadi resisten. Nah, itu yang jelek, karena kalau udah kayak gitu EMA 200 nya bisa jadi resisten, kalau dia jadi resisten dan potensinya nanti turun lagi ke bawah.